Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-Qariyatu mal qariyah wa ma adraka mal qariyah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa amma man zakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Al-Qariyah. Qaladan ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jemaah Masjid Nurul Imam Petarani 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah pada malam ke-15 ini, mari kita bersemangat dengan salawat Badar. Salawat Badar secara bersama-sama. Seperti dia mengantut. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada lanjutannya di situ, rapnya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selanjutnya kita istighfar taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah tarawih Isya dan witir Masjid Nurul Ilmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah besok masjid kita ini disaksikan oleh seluruh penjuru dunia melalui siaran YouTube dan berbagai media sosial. Adapun judul tausiah pada malam ini yaitu tanda-tanda kiamat akan tiba. Kita sedikit bervariasi, jangan puasa terus nanti bosan. Apa tanda-tanda kiamat akan tiba? Tak satu pun makhluk
Allah yang hidup di permukaan bumi ini, baik Nabi dan Rasul yang mengetahui kapan kiamat benaran tiba. Tetapi tanda-tanda akan datangnya kiamat dapat dikenali pada dua tanda, yaitu tanda-tanda kecil yang disebut juga alamatul sugra, dan tanda besar disebut juga alamatul kubra. Apa tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat? Sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah muncul semua ke permukaan. Yang pertama, semakin banyak ulama wafat, susah mencari penggantinya. Orang yang berminat menjadi ulama sedikit jumlahnya, tapi kalau mau jadi caleg, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR RI, DPRD dan sebagainya banyak sekali. Sekalipun menghalalkan segala macam cara, ijazah palsu, aspal asli tapi palsu. Betul-betul kita punya negara, betul-betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sehingga harus ada PSU, pemilihan suara ulang. Terjadi di sana, jauh dari sini, sana. Yang kedua, apa buktinya semakin banyak ulama yang wafat? Kita dikagetkan Kepala Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan meninggal mendadak di Jakarta. Termasuk ulama karena banyak bergerak di bidang agama. Kita dikagetkan operasi kaki guru kita, senior kita, Ustaz Usman Jasad. Tiba-tiba hanya ganti pembalut, beliau berpulang ke rahmatullah. Susah penggantinya. Tapi kalau menjadi caleg banyak sekali yang berminat. Jadi bupati banyak berminat. Yang kedua, budaya menghalalkan segala macam cara marak di masyarakat demi untuk meraih keuntungan jabatan, pangkat, gelar, berbagai cara. Kita melihat di Indonesia menggunakan kesempatan karena punya jabatan cepat sekali jadi doktor. Sementara saya Pak setengah mati dan setengah hidup baru jadi doktor, jadi profesor. Dibanting-banting. Tapi jelas juga mutunya. Mana yang enak dimakan, pisang di karbit atau pisang masak sendiri? Ya masak sendiri, yang di karbit itu tidak enak. Itu yang di karbit kelihatan juga penampilannya di masyarakat Pak. Coba mungkin uji. Suruh jadi imam. Misalnya ada profesor di sini, duduk di depan, suruh jadi imam. Belum tentu bisa. Jadi kualitas seseorang ilmuwan, pejabat, dan berbagai status sosial ditentukan di masyarakat, bukan di kantor, di kampus. Apalagi tanda-tanda kecil berikutnya, seks bebas merajalela kemana-mana. Ini dipuji oleh penjualan alat kontrasepsi yang bebas Pak. Di Jepang, tempat anak saya kerja, setiap datang di toko obat tidak ada kuliah alat kontrasepsi. Di sini dipajangkan sutra. Apalagi tuh jenis-jenis kondom itu, sutra. Ustaz juga tahu? Enggak, saya cuma baca. Masa Ustaz tidak pintar? Bahaya Pak. Pernah juga kebijakannya mantan Pak Wali Kota, Pak Dhani, tapi tidak berhasil ya. Berat. Akhirnya karena saya juga juragan kos, jadi banyak profesiku Pak. Sebagai dosen, guru besar, penceramah, Kompas TV, penceramah berbagai masjid, Dewan Pengawas Lembaga Dakwah Jamiatul Khair, juragan kos. Saya pernah diskusi berbagai pengusaha kos di Makassar. Sangat memprihatinkan. Bukan kos di kos saya, di kos yang campur laki-laki perempuan. Nauzubillahi min zalik, sering ditembungkan alat kontrasepsi. Apa yang terjadi kalau begitu Pak? Memicu tanda-tanda datangnya kiamat. Berikutnya tanda kecil kiamat. Waktu berjalan cepat. Asar lagi. Padahal batu baru kita dur. Waktu berjalan cepat. Perbandingan laki-laki perempuan jauh sekali. Sekarang sekitar 50 perempuan, 1 laki-laki. Secara logika, karena banyak perempuan, maafkan Jaki bawa perasaan Budi, ini ceramah, yang ini fakta. Sekitar 50 perempuan, 1 laki-laki. Secara akal, mestinya kalau lebih banyak perempuan, uang naik tidak naik terus, cenderung turun. Berdasarkan hukum permintaan. Di daerah Bugis, termasuk daerah saya Sengkang, total naik. Apalagi tandanya berikutnya. Budaya menghalalkan segala macam cara, sudah tadi. Cepat waktu berjalan. Budaya malu sudah mulai hilang. Wakilatul hayat.
budaya malu sudah mulai hilang. Bahkan urat malu sudah hilang. Kita melihat dengan menghalalkan segala macam cara demi untuk meraih jabatan, pangkat, gelar dan sebagainya, status sosial, dauzubillah misalnya. Yang kedua, hoax semakin marak di media sosial. Saya dikagetkan, Pak, ada itu viral, semua sertifikat dan surat berharga harus dielektronikkan. Jika masuk 2026 tidak dielektronikkan, maka semua hak harta milik kita menjadi milik negara. Bahaya kalau begini. Allah titipi rumah 10 di rumah Makassar, 1 masjid. Lah, saya ke Kangwil. Badan Pertahanan Nasional, BPN ATR. ATR itu apalagi sekarang ATR? Agraria dan Tata Ruang. Benarkah itu? Hoax. Alhamdulillah, hoax. Luar biasa. Sekarang fitnah, gosip merajalela di mana-mana. Tidak ada, saya lihat dulu tahun lalu ada di sini maksimal 15 menit. Saya lihat dulu, siapa tahu terlalu lama. Dipotong honornya. Kita persingkat. Apa tanda-tanda besar? Alamatul kubra. Tanda-tanda besar. Ini sudah hitungan hari. Paling lama mingguan. Kiamat benaran tiba. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Menurut penelitian Badan Antariksa Amerika, sekarang dia teropong terus. Matahari sudah mulai bergerak ke barat. Jadi banyak beristighfar. Makanya saya pimpin beristighfar. Matahari sudah bergerak ke barat untuk kecenderungannya terbit dari barat. Dan sejalan dengan ajaran Quran. Itu hebatnya Pak, ilmuwan luar negeri. Selalu meneliti. Kapan matahari terbit dari arah barat? Tinggal hitungan hari atau mingguan. Kiamat benaran tiba. Mudah-mudahan kita tidak dapat. Luar biasa Pak. Dahsyatnya. Seperti yang Allah jelaskan di surah Al-Qaryah tadi. Yang kedua, runtuhnya Ka'bah. Yang ketiga, munculnya Dajjal kelas kakap. Yang turun ke bumi, muncul mendustakan agama, mempengaruhi manusia, mengikuti alirannya sesat dan membinasakan manusia. Lalu turunlah Nabi Isa mengatasi kekejaman Dajjal. Jadi Nabi Isa itu masih hidup Pak. Dia akan turun mengatasi perilaku Dajjal yang sangat meresahkan dan membinasakan manusia. Lalu munculnya binatang melata. Lalu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini kalau sudah muncul semua bahaya Pak. Kiamat benaran akan tiba. Dan memang sekarang sudah dijuluki akhir zaman. Akhir zaman Pak. Jadi yang saudara-saudara kita yang ambisius untuk jadi pejabat, jadi jangan terlalu menghalalkan segala macam cara. Karena dunia ini hanya sementara Pak. Apa buktinya? Nah, kita tutup dengan lagu. Ini lagu Pak, baik luar biasa. Kalau diresapi, hilang nafsu saraka kita. Dengarkan baik-baik. Ustaz Dery Sudirman. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat kecil, ustaz. Terakhir pi ustaz. Itu saya tambah profesi ustaz. Siapa yang mau ceramah? Siapa mau yang sholatkan jenazah? Siapa mau ceramah tasyah? Siapa yang mandikan jenazah? Itu yang mandikan jenazah, membungkus jenazah, menyolati jenazah, gubernur atau presiden? Bukan, ustaz Pak. Oleh karena itu kesimpulannya, dekatkan anak dengan agama Pak. Dekatkan anak dengan agama, dekatkan anak dengan agama. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua saya menyekolahkan di Asia Sengkang. Kalau ada agama Pak, kita bisiki doakan anak kita, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha. Itu doanya Rasulullah. Rasulullah tidak minta, ya Allah jadikan anak kami gubernur, jadikan anak kami camat, calon mati, jadikan anak kami bupati. Tidak. Rabbi habli minas sholihin. Dan itulah yang menuntun kita ketika sekarat Pak.
Sudah beberapa orang yang sekarang saya tuntun, alhamdulillah berhasil mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di ruangan ICU, Pak. Kalau mau lihat menghilangkan kerakusan kita di dunia ini, selalu kita datang di ruangan ICU rumah sakit. Di situ bermacam-macam perilaku orang-orang yang sudah sekarat. Kesimpulannya bahwa tanda-tanda kiamat dapat dikenali dari tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Jadi nanti kapan sudah matahari terbit dari arah barat, tertutuplah pintu tobat. Oleh karena itu, mari kita berpastibiku herat, mengumpul, berbuat baik, beramal soleh sebanyak-banyaknya, mendekatkan diri di agama. Yang terakhir, Rasulullah berkata, orang pintar bukan yang profesor, orang pintar bukan yang panjang gelarnya, orang pintar bukan yang panjang tinggi jabatannya. Orang pintar adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika jamaah ingin melihat ceramah saya lucu, bermakna, dan ada sedikit kocak-kocaknya, follow saya di media sosial YouTube beserta Kompas TV Makassar. Setiap pagi 5:30 tayang dalam acara Mutiara Iman. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.